Dalam beberapa hari terakhir ini muncul seruan adili Jokowi. Ya sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu, tapi menjadi kencang dan masif sekali dalam beberapa hari terakhir ini. Karena terjadi di mana-mana dan orang entah gimana ceritanya kompak sekali untuk coret-coret adili Jokowi. Di banyak tempat. Di Yogyakarta, Solo, Medan, Surabaya, Malang, di mana-mana. Orang kompak nulis adili Jokowi. Sampai ada yang kemudian melakukan aksi demonstrasi. Juga terjadi di mana-mana. Di Malang, Surabaya, Medan, ada masyarakat atau mahasiswa kita yang melakukan acara demonstrasi untuk menuntut pihak pemerintah atau aparat kita untuk mengadili Jokowi. Saya masih belum ngerti gitu ya. Dari semua berita-berita yang saya baca di berbagai daerah itu tidak detail sebenarnya apa yang sedang mereka permasalahkan, apa yang sedang mereka coba tuntut kepada pihak aparat supaya Pak Jokowi ini diadili. Tidak terlalu jelas gitu. Tapi intinya mereka menuntut agar Pak Jokowi diadili karena mereka yakin ada permasalahan-permasalahan atau ada kasus-kasus korupsi di era Pak Jokowi yang sampai sekarang itu masih belum selesai. Terutama ketika Pak Jokowi kemudian tiba-tiba mendapatkan gelar OCCRP gitu ya, sebagai orang terkorup di dunia, salah satu orang terkorup di dunia. Dan memang Pak Jokowi ini setelah lengser atau setelah dipecat dari PDI Perjuangan, itu kemudian juga mendapatkan serangan yang sangat beruntun. Katakanlah OCCRP itu kebetulan saja gitu. Setelah dipecat, kemudian muncul OCCRP gitu ya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh pihak OCCRP dan kemudian membuat seorang mantan presiden kita masuk ke dalam salah satu daftar tokoh terkorup di dunia, saya rasa gitu ya, itu juga atas persetujuan kita, persetujuan rezim yang ada hari ini di Indonesia. Karena kalau kita nggak setuju kayaknya itu nggak akan deh. Tapi karena ada persetujuan kayaknya, makanya kemudian Pak Jokowi masuk ke dalam nominasi salah satu tokoh terkorup di dunia. Dan setelah PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi dan Gibran dan sekeluarga, nampak sekali kubu elit kita dari beberapa pihak itu jadi seperti tidak sungkan-sungkan lagi untuk menyerang Pak Jokowi. Karena jadi jelas, jadi lebih tidak ada bedanya lagi antara Pak Jokowi dengan orang-orang biasa. Yang sebelumnya mungkin orang sungkan-sungkan dengan PDI Perjuangan, setelah dipecat, orang jadi nggak sungkan lagi. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini, gitu ya, ketika ada kasus-kasus ketika Pak Jokowi itu diserang dari sisi isu-isu negatif, biasanya Kaisang itu coba memberikan respon pembelaan dengan gayanya yang sangat-sangat tengil. Biasanya mereka, Kaisang atau Gibran, ini bisa memainkan emosi masyarakat atau netizen kita dengan cara-cara yang menurut mereka itu lucu gitu. Tapi sebenarnya nyebelin gitu. Nah, ketika Kaisang sudah menjadi ketua umum PSI, menjadi ketua umum partai, dan sempat kemarin itu diserang atau disindir sebagai Mulyono gitu ya, Pak Jokowi disebut sebagai Mulyono, itu kemudian Kaisang kan sempat bikin kaos tuh, anak Mulyono gitu kan. Dan kemudian dia datang ke warga, ya sudah diatur sebenarnya, hanya supaya ada pemberitaannya, supaya terlihat Kaisang ini bisa melawan atau mengcounter opini-opini negatif terkait Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, makanya dia bikin kaos anak Mulyono, gitu kan. Dia bikin tuh. Jadi sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi yang ternyata namanya Mulyono itu kemudian diakui oleh Kaisang dan kemudian dijadikan bahan kampanye. Dia datang ke warga untuk pakai kaos anak Mulyono. Tapi setelah kasus jet pribadi yang katanya Kaisang itu numpang gitu ya, Kaisang sampai sekarang udah nggak berani lagi. Jadi kasus apapun yang menyerang Gibran, menyerang Pak Jokowi, Kaisang udah nggak komentar apa-apa lagi. Setelah kasus jet pribadi. Karena setelah kasus jet pribadi itu kan nampak sekali itu ada kasus korupsi di sana. Bahwa itu gratifikasi. Dan itu mudah sekali untuk kemudian dibuktikan. Bodoh rasanya kalau kemudian KPK percaya bahwa itu cuma numpang. Karena pemiliknya nggak ikut sebenarnya. Gitu kan. Dan data-data atau bukti Kaisang naik jet pribadi ini itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah pernah berkali-kali dia lakukan. Sudah beberapa kali dilakukan. Dan ya nggak mungkin semua penerbangan menggunakan jet pribadi itu semuanya atas nama numpang. Karena penerbangannya nggak cuma ke Amerika, ada yang ke Jepang dan sebagainya. Kan nggak mungkin numpang semua. Gitu kan. Tapi tepat setelah kasus jet pribadi dan Kaisang menyampaikan klarifikasi di gedung B KPK, itu setelah itu
Kaisang juga jadi nggak ada beritanya lagi. Kaisang tidak bisa membela Pak Jokowi ataupun Gibran. Jadinya ketika muncul soal kasus atau label tokoh terkorup dunia versi OCCRP, ini Kaisang nggak bikin kaos gitu. Padahal netizen tuh menunggu-nunggu gitu ya. Dan sampai ada yang bikin kaosnya, ada yang bikin versi AI-nya. Muka Kaisang pakai kaos anak OCCRP atau anak dari tokoh OCCRP gitu kan. Nah sekarang ketika ada seruan-seruan untuk adili Jokowi, itu juga Kaisang nggak merespon. Tapi netizen kita juga sudah mulai terbiasa dengan kaos yang biasa dipakai atau dilakukan oleh Kaisang. Makanya ada yang ngedit, ada yang bikin versi AI-nya, adili Jokowi, mukanya Kaisang. Dan orang ada yang percaya, wah mang tengil. Padahal Kaisang itu sejak kasus jet pribadi itu udah nggak muncul-muncul lagi. Dan banyak orang nggak sadar, banyak orang nggak tahu kenapa kemudian Kaisang ini tiba-tiba menghilang begitu aja gitu. Kayak nggak pernah ada di dunia atau kancah politik Indonesia. Padahal ketua partai, ketua PSI. Nah, setelah kasus OCCRP dan kemudian ada tuntutan adili Jokowi, banyak orang menunggu Kaisang untuk membuat kaos yang serupa seperti itu. Kaos OCCRP atau kaos adili Jokowi, masyarakat menunggu itu. Tapi ya yang tidak disadari oleh mereka semua atau masyarakat kita, Kaisang sebenarnya sudah senyap sejak kasus jet pribadi. Pertanyaannya di mana Kaisang gitu? Kan dia ketua PSI ini. Kenapa kok tiba-tiba jadi kayak hilang gitu ya? Dan nggak aktif semua gitu. Di sosial media, Instagram, Twitter, apapun lah. Di YouTube-nya juga udah mulai banyak yang berguguran gitu kan. Ada personilnya juga udah mulai keluar-keluar gitu. Jadi Kaisang nampak sekali tidak pede setelah kasus jet pribadi. Sebelumnya masih pede sekali tuh. Tapi setelah kasus jet pribadi, dia nampak nggak ada ceritanya lagi, nggak ada suaranya lagi. Saya nggak tahu apakah karena kasus jet pribadi itu terlalu jelas datanya, terlalu mudah untuk kemudian dibuktikan bahwa itu ada kasus gratifikasi ataupun korupsi, atau mungkin Kaisang setelah terjadi pergantian. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Ali Purahman. Ya, ini juga saya baru apa namanya baru perhatikan ya bahwa Kaisang akhir-akhir ini memang nyaris tidak terlihat di media sosial atau nyaris tidak membuat ya semacam eh, perilaku-perilaku yang membuat netizen geram gitu ya dengan menanggapi kasus-kasus atau isu-isu yang sedang beredar. Misalnya kemarin ya masalah kasus Fufu Fafa. Nah, yang diduga kuat itu kan adalah Gibran. Nah, kemudian Kaisang buat tuh sablon baju adiknya Fufu Fafa. Ini kayak kampanye juga gitu ya. Nah, kemudian ketika Asam Sulfat dulu ya, Samsul Kaisang buat bajunya seperti itu. Ada lagi muncul Mulyono ya, Kaisang sablon baju anaknya Mulyono ya. Lalu kemudian kalau kita melihat yang sekarang ini gitu ya, misalkan Pak Jokowi eh, kita tahu akhir-akhir ini banyak yang menggaungkan untuk mengadili Jokowi. Kenapa sekalian Kaisang nggak buat sablon baju adili dan tangkap Jokowi? Kenapa coba? Kenapa nggak dibuat seperti itu? Kalau apa dulu kan kemarin gitu dia ya. Adiknya Fufu Papa dan anaknya Mulyono dan sebagainya sebagainya. Sablon baju tuh ya. Kenapa sekarang ketika ada isu hal-hal yang digaungkan untuk mengadili Jokowi, kenapa nggak disablon aja baju tuh? Ya, sablon aja sekalian gitu ya. Tapi nggak mungkin juga dia, bukan bapaknya tuh jadi. Oke lah, tapi memang seperti yang disampaikan oleh Bung Ali Purahman ya, memang saya melihat terakhir Kaisang ini eh, pada saat kasus private jet yang katanya nebeng ya, itu klarifikasi dia di gedung KPK ya, klarifikasinya di gedung KPK dan seterusnya dan seterusnya.
Lah, lalu kemudian memang Kaisang ini kan ketua umum PSI ya, tapi saya nyaris tidak melihat beliau ini. Yang saya lihat kadang-kadang ya paling Grace Natali, ya, kemudian siapa lagi? Tasya Mara, ya. Paling itu aja dari PSI yang saya lihat. Ya mungkin Bung Ade Armando, ya. Itu yang saya lihat ya. Kaisang nyaris nggak terlihat, baik itu di acara-acara televisi ataupun di acara-acara yang lainnya gitu ya. Tapi memang sebetulnya ini kan diawali dengan kasus private jet ya. Mungkin eh, banyak dugaan ada kasus korupsinya tuh di sana, gratifikasi. Nah, tentu ini memang sudah dilaporkan ya ke KPK, ada yang melaporkan juga sebetulnya, tapi apa tanggapan KPK ya mungkin ya mengatakan ya beliau kan bukan pejabat negara. Tapi kan apa gratifikasi kan bukan bukan saja tertuju pada pejabat negara, ya barangkali di luar daripada pejabat negara tapi ada yang memberi akses atau apalah gitu ya, kan itu yang saya eh, tahu kalau masalah gratifikasi gitu ya. Tapi kalau saya salah teman-teman ya saya minta maaf ya, boleh dikoreksi nanti ya. Nah, saya akan coba melihat nih komentar teman-teman kita, tentu ini menarik nih saya rasa ya. Coba saya lihat dari Hirai. Nah, apapun fitnahan kamu nggak ngefek sampai habis energi kesel apa sampai habis energi sekalipun, ternyata jauh lebih banyak yang suka Jokowi, itu fakta sekali ya. Sakit hati deh. Wow, ini dibalas 311 ya. Adili Jokowi dan keluarganya, ada pemuja Fufafa dibalas dong sama Seor TV-nya ya. Sebenarnya yang fitnah Jokowi itu siapa? Kalau dunia pun menobatkan Jokowi tokoh terkorup di dunia. Ini pasti penerima bansos. Adili Jokowi jangan pakai lama. Merupakan kutukan bagi bangsa Indonesia pernah memiliki presiden seperti Jokowi. Presiden terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Tunggu saja saatnya Allah lebih tahu siapa yang lebih baik dan buruk. Sakit hati ya. Coba cek dulu deh. Itu keluarga mantan sama izin PSN selain PIK ada satu lagi tuh. Gurita bisnisnya lebih besar dibanding PIK. PIK tidak ada apa-apanya dari pembakaran hutan, balak hutan dan lain-lain. Salah satu bukti yang terlihat jelas adalah tempat makan yang bergabung dengan salah satu artis untuk buka tempat makan sekarang udah sepi. Masuk gratifikasi nggak ya? Banjir Mulyono memang lucu walau sebetulnya kita kasihan. Itu karena bansos beras 5 kilogram dan euforia lalu tertidur setelah tahun 2024 dan gak sadar saat ini tahun 2025. Jadi indoktrinasi, pencitraan serta tim survei bayaran yang by design, by order, tapi satangnya ternak Mulyono telat belajar dan sadar dinamika fakta politik, serta fakta era rezim Jokowi. Dan masih saja para ternak Mulyono menjadi pemuja buta tanpa akal sehatnya yang digunakan, walau hanya sebentar. Atau sedahsyat itukah dampak bansos 5 kilogram beras yang membuat orang menjadi bodoh dan tertidur lelap? Kali-kali aja udah kenyang. Tapi seandainya mereka nggak terlalu rakus dengan jabatan mengalir penuh kejujuran, sudah mantan pun tetap disanjung. Nggak ada yang menghujat sementara anak-anaknya tetap bisa berkutat di birokrasi sebagai pejabat. Tertunjang dengan keharuman nama bapaknya itu, kalau nggak balik kanan seperti sekarang ini. Ya, berapapun faktanya, banyak yang mendemo tapi nggak tahu juga kalau OCRP memang sudah menyimpan data prestasi yang sesungguhnya. Nah, sekarang jadi makan tak enak, tidur tak enak. Ternyata masih ada yang belum sadar juga ya, padahal selama ini dikibulin loh. Contoh yang sangat terlihat adalah IKN dan SMK. Saya sebagai pemuja Pak Jokowi nggak apa-apa adili saja beliau dengan semua bukti yang ada. Jangan main belakang dan nggak usah pakai lobby-lobian. Jujur-jujuran saja. Kalau ada masalah, tentu kita juga harus mengakui
kalau Pak Jokowi harus dipenjara. Kalau tidak terbukti salah ya nama baiknya harus dipulihkan. Ya kalau harus dipenjara seumur hidup ya juga tidak apa-apa. Yang penting harus jujur dalam mengadili. Nah ini baru bagus nih. Bukan kita benci atau bela berpihak dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita berpikir by logika, kalau kita melihat bahwa misalnya banyak yang menggaungkan tangkap dan adili, bla 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 bla, segala macamnya gitu ya. Tentu ada bukti, ada dugaan yang kuat, ada indikasi-indikasi yang mungkin bukti-buktinya sudah dikumpulkan. Artinya, apa yang disuarakan masyarakat itu harus didengarkan misalnya oleh KPK, oleh kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi oleh presiden saat ini harus mendengarkan apa yang sedang digaungkan oleh rakyat itu. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi tidak terbukti atau tidak bersalah dan seterusnya, artinya nggak mungkin ada hal yang digaungkan tersebut gitu ya. Nah, untuk meredam itu, untuk mengatasi itu, ya monggo diproses sesuai hukum yang berlaku, ya proses secara adil dan sebagainya. Terlepas terbukti atau tidaknya, salah benar atau enggaknya, itu kan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ya seperti itu ya saya rasa ya. Ya bahwa kuasa hukumnya, ya kuasa hukumnya dan sebagainya, para saksi dan lain-lain itu kan dikumpulkan di sana lalu masuk pada proses sidang pengadilan. Saya rasa seperti itu. Tapi ini memang sulit dipercaya bahwa ketika masyarakat rakyat Indonesia banyak orang yang mengatakan adili Jokowi di tengah-tengah hal tersebut, malah presiden kita sekarang malah mengatakan hidup Jokowi. Jadi kita nggak agak lain juga nih, gitu ya. Harusnya kan hidup rakyat bukan hidup Pak Jokowi itu pada pidatonya itu kemarin. Tapi mungkin itu saja yang dapat saya ulas. Terima kasih teman-teman. Ya ini banyak sekali sebetulnya komentar-komentarnya, tapi saya rasa pada video kali ini cukup sampai di sini. Itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.